Hari telah berganti, bahkan waktu berjalan begitu cepat. Kini, Hana sudah tiba di rumah Alfian. Saat ini, ia tengah sibuk dengan tugasnya sebagai asisten rumah tangga. Banyak pekerjaan yang harus Hana selesaikan. Tidak bekerja selama seminggu membuatnya merasa cepat lelah. Namun, Hana harus tetap semangat. Pukul 4 sore, Raisa baru saja pulang. Wanita berambut sebau itu pulang dengan membawa barang belanjaan. Setibanya di rumah, Raisa membawa belanjaannya ke dapur. Tetapi langkahnya terhenti saat melihat Hana tengah memijit kaki Amel. Melihat hal itu, Raisa merasa tidak suka. Meski Hana seorang pembantu, tapi ia bukan tukang pijit. "Hana, apa yang kamu lakukan? Kamu di sini bekerja untukku dan Mas Alfian. Kamu bukan tukang pijit. Cepat berdiri," titah Raisa. Matanya menatap Amel dengan tajam. "Is, Mbak tuh ya, nggak bisa apa? Lihat orang seneng. Hana kan pembantu. Nggak ada salahnya dong kalau dia mijit juga," protes Amel. Ia tidak suka dengan sikap Raisa yang menurutnya sangat mengatur. "Hana bekerja di sini, Mas Alfian yang bayar. Jadi dia boleh nurut sama aku dan Mas Alfian saja. Mengerti?" Raisa menatap tajam pada Amel. "Hana, ayo berdiri. Lebih baik sekarang kamu masak untuk makan malam. Sebentar lagi Mas Alfian sampai," titah Raisa. Dengan segera Hana bangkit dan beranjak menuju dapur. Entah kenapa saat mendengar Alfian akan pulang, ia merasa bahagia. Sementara itu, Raisa beranjak naik ke lantai atas untuk menuju ke kamar. Ada rasa bahagia dan juga sedih. Ia bahagia karena bisa bertemu dengan suaminya. Namun, yang membuat Raisa sedih karena ia tidak bisa bebas seperti saat Alfian tidak ada di rumah. Setibanya di kamar, Raisa meletakkan barang belanjaannya, lalu ia mengempaskan tubuhnya di atas ranjang. Mas, maafin aku ya. Aku memang jahat. Aku sudah mengkhianati pernikahan kita. Aku menikah dengan kamu karena aku tidak ingin hidup miskin," gumam Raisa. Di hati kecilnya, ia merasa bersalah atas apa yang sudah diperbuatnya. Namun, Raisa terlalu egois. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Raisa terperanjat kaget saat mendengar deringan di ponselnya. Saat diperiksa, tertera nama Ferdi di layar ponselnya. Dengan segera ia mengambil benda pipi itu dan menggeser tombol berwarna hijau. "Sayang, ada apa? Cepat keluar, aku sudah menunggumu di bawah." Seketika Raisa bangkit dan berjalan menuju balkon kamarnya. Dan ternyata benar, Ferdi sudah menunggunya di bawah. Raisa mendengkus kesal. Ia sudah memberitahu kalau sore ini Alfian mau pulang, tapi pria itu tetap nekat. "Aku keluar sekarang." Raisa menutup sambungan telepon tersebut, lalu melempar benda pipi itu ke ranjang. Selepas itu, Raisa beranjak keluar dan bergegas menuruni anak tangga. Raisa berjalan keluar lewat pintu depan. Ia melangkahkan kakinya menghampiri Ferdi yang sudah menunggunya di depan pintu gerbang. "Sekarang kamu ikut aku ya." Ferdi menarik tangan Raisa, tetapi wanita itu menahannya. "Mau kemana?" tanya Raisa. "Ikut aku sebentar," jawab Ferdi. "Sayang, sore ini Mas Alfian pulang. Kalau dia tahu bisa bahaya," jelas Raisa. "Sayang, hanya sebentar. Apa kamu mau aku memberitahu Alfian tentang hubungan kita?" ancam Ferdi. Seketika Raisa terkejut mendengar ancaman itu. "Kamu sudah gila.
Aset berharga dan harta kekayaan Mas Alfian belum aku kuasai. Aku tidak mau jadi gembel, ujar Raisa dengan wajah kesal. Ya sudah, hanya sebentar kok, pujuknya. Ya udah, aku masuk sekarang. Kamu udah cantik kok. Ferdi memotong ucapan Raisa dan langsung membukakan pintu mobil untuknya. Mobil yang Ferdi dan Raisa naiki melaju menyusuri jalan raya. Entah kemana Ferdi akan membawa Raisa pergi. Jujur, Raisa merasa senang dan cemas. Ia takut jika Alfian pulang lebih dulu dari dirinya. Pukul 7 malam, Alfian tiba di rumah. Pria beralis tebal itu melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah nampak sepi. Ia tidak melihat Raisa dan juga yang lainnya. Alfian berjalan menuju ruang tengah. Terlihat Amel sedang menonton televisi. Melihat Alfian pulang, seketika Amel bangkit dan berlari mengambur ke pelukan pria tersebut. Ya ampun, Mas pulang, kok nggak bilang-bilang sih? Ujar Amel seraya mengeratkan pelukannya. Amel, lepas dong, aku capek. Kamu main peluk-peluk aja. Alfian mencoba melepas pelukan Amel. Namun wanita berambut pirang itu dengan terpaksa Amel melepas pelukannya. Aku pijitin ya, Mas. Nggak usah. Raisa mana? Tanya Alfian seraya melepas jasnya. Oh, Mbak Raisa pergi, belum pulang, jawab Amel. Alfian mengerutkan keningnya. Pergi? Pergi kemana? Apa kamu tahu? Enggak tahu, aku bikinin. Enggak usah, aku bisa sendiri kok. Ini oleh-oleh untukmu, potong Alfian. Wah, makasih ya, Mas. Amel tersenyum mendapat oleh-oleh dari Alfian. Sementara pria beralis tebal itu beranjak menuju dapur. Setibanya di dapur, Alfian melihat Hana tengah mencuci peralatan dapur. Dengan segera, Alfian mendekati Hana dan memeluknya dari belakang. Ada untungnya juga, Raisa tak ada di rumah, dan ada untungnya juga bawa oleh-oleh untuk Amel. Hana tersentak dengan pelukan pria yang telah menjadi suaminya itu 1 minggu yang lalu. Ah, Mas, nanti ada yang lihat, bahaya, ujar Hana. Ia takut kalau ada yang melihatnya. Tidak akan, sayang. Aku kangen sama kamu. Apa kamu tidak kangen? Ucap Alfian seraya menciumi pipi Hana. Mas kan baru pulang, pasti capek. Aku buatkan kopi dulu ya, tawar Hana. Capekku hilang saat memeluk dan menciummu, sahut Alfian yang masih betah memeluk tubuh mungil Hana. Tiba-tiba terdengar suara dari mobil. Hal itu membuat Hana merasa takut, karena sudah dapat dipastikan jika itu pasti Raisa yang pulang. Mas, Nyonya pulang. Nanti kalau lihat kita seperti ini bisa bahaya, ujar Hana seraya melepas pelukan Alfian. Ya sudah, aku ke depan dulu ya. Alfian mencium kening Hana dan beranjak keluar dari dapur. Raisa berjalan menuju ruang tengah dengan sedikit mengendap-endap. Seketika jantung Raisa hendak copot saat melihat Alfian sudah duduk di sofa, seraya menyandarkan kepala di sandaran sofa. Raisa menarik napas. Ia bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Mas Alfian sudah sampai. Raisa berjalan menghampiri Alfian dan duduk di sebelahnya. Baru saja nyampai. Kamu dari mana? Tanya Alfian. Ia tahu, pasti istrinya itu habis bertemu dengan selingkuhannya. Aku habis ngumpul sama teman arisan, Mas. Alibinya. Raisa tidak mungkin bilang jika ia habis bertemu dengan Ferdi.
Mas, udah makan apa belum? Kalau belum, kita makan malam bersama ya, ajaknya. Sementara Alfian hanya mengangguk. Selepas itu, mereka pun melakukan makan malam bersama. Pukul 9 malam, Alfian dan Raisa sudah berada di kamar. Pria dengan balutan kaos pendek berwarna putih itu tengah duduk di ranjang. Sementara Raisa baru saja keluar dari kamar mandi. "Raisa, aku punya hadiah untukmu," ucap Alfian seraya bangkit dari tempat tidur. "Hadiah apa, Mas?" tanya Raisa penasaran. "Kamu buka saja sendiri." Alfian menyodorkan sebuah kotak kecil berwarna merah hati. "Wah, makasih ya sayang." Raisa menerima kotak tersebut seraya mencium pipi Alfian. "Sama-sama. Oh iya, aku ke ruang kerja dulu ya. Ada beberapa berkas yang harus aku cek," ucap Alfian dan dibalas dengan anggukan oleh Raisa. Setelah itu, Alfian beranjak keluar dari kamarnya. Pria beralis tebal itu melangkahkan kakinya masuk ke ruang kerjanya. Ia akan memeriksa beberapa berkas terlebih dahulu. Setelah itu, Alfian akan menemui Hana. Rasanya ia sudah tidak sabar ingin menemui istri mudanya itu. Alfian terus terbayang saat malam pertama dengan Hana. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Alfian membereskan meja kerjanya. Setelah itu ia segera bangkit dan keluar dari ruang kerja. Sebelum turun ke bawah, Alfian akan memastikan jika Raisa sudah tidur. Setelah itu, pria dengan balutan kaos pendek berwarna putih itu beranjak turun ke lantai bawah. Dengan sedikit mengendap, Alfian berjalan menuju kamar Hana. Kini, Alfian sudah berdiri di depan kamar Hana. Dengan sangat hati-hati, ia mengetuk pintu istrinya itu seraya memanggil namanya. "Hana, kamu sudah tidur apa belum?" "Hana, sayang, buka pintunya." Selang beberapa detik, pintu terbuka. "Mas, mau ngapain ke sini?" "Nanti kalau..." Bukannya menjawab, Alfian langsung masuk ke dalam kamar Hana, bahkan ia menguncinya. Hal tersebut membuat Hana merasa khawatir dan juga sedikit takut. Alfian menuntun Hana untuk duduk di tepi ranjang. Wanita berdaster itu hanya menurut apa yang suaminya itu lakukan. "Aku punya hadiah untukmu." Alfian menyodorkan kotak kecil berwarna merah berbentuk hati. "Ini apa, Mas?" tanya Hana. "Kamu buka sendiri," tita Alfian dengan segera. Hana membukanya. "Kamu suka?" tanya Alfian saat kotak tersebut sudah terbuka. "Ini terlalu bagus, Mas. Gak pantas buat aku," ujar Hana seraya menutup kembali kotak itu. "Siapa bilang tidak pantas? Aku sengaja beli ini untukmu. Kalau kamu tidak ingin memakainya, kamu bisa menyimpannya," pinta Alfian. Sementara Hana hanya mengangguk. "Aku kangen sama kamu." Alfian menarik tubuh Hana hingga terbaring di sebelahnya. "Aku menginginkannya," bisik Alfian. Hana sudah paham dengan apa yang suaminya itu minta. "Jangan dulu ya, Mas. Masih perih. Buat jalan juga masih susah." Hana memohon agar Alfian mau mengurungkan niat. Bukan niat ingin menolak, tapi badan Hana masih terasa sakit akibat ulah Alfian kemarin malam. Alfian tersenyum. "Maaf ya sayang, aku terlalu bersemangat." "Iya Mas, aku juga minta maaf, bukannya menolak, tapi..." "Iya sayang, aku mengerti," potong Alfian lalu mencium pipi Hana. "Mas, balik sana, nanti dicariin sama Nyonya," pinta Hana.
Meski dalam hatinya ia merasa senang bisa berduaan dengan Alfian, namun ia sadar diri dengan posisinya sekarang. "Aku mau tidur di sini," ungkap Alfian. Seketika mata Hana melotot. "Enggak sayang, bercanda. Cuman sebentar kok. Aku masih kangen sama kamu." Alfian semakin mempererat pelukannya. Ia merasa nyaman berada di dekat Hana. Bersambung.